Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Abdul Hakim dengan NIM 230401245. Saya Thomas Octavian dengan NIM 230401225. Saya Muhammad Subarizul Arsyad dengan NIM 230401254. Kami akan menjelaskan tentang integral. Yang pertama dimulai dari definisi integral. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Makanya kalau kita ingin belajar tentang integral, kita harus tahu dulu apa itu integral. Yang pertama ada definisinya. Kalkulus dalam matematika memiliki banyak anak, tapi yang akan kita bahas ini integral. Integral ini punya 3 kawan lainnya, karena limit dan turunan. Nah, ketiga ini saling berhubungan. Yang pertama, integral ini adalah anti turunan atau lawan dari limit. Kan kalau limit itu kan fx sama dengan f turunan x. Nah, kalau integral dia dibalik, jadi dari turunan jadi fx. Nah, terus ada formula dari integral yaitu ini. Ini integral ya. Yang pertama ini adalah a. Kalau a itu adalah nilai integral dari fungsi fx tadi. Nah, ini ada lambang integral yang ini. Terus ini adalah batas atas dari integral, ini batas bawahnya. Yang ini adalah fungsi yang diintegrasikan, dan yang dx adalah variabel yang diintegrasi. Artinya, rumus integral ini tidak berdiri sendiri. Dia butuh bergantung pada apa yang ada di soalnya, di dalam turunannya. Jadi kita akan masuk ke bagian integral tak tentu. Berikut seperti yang teman-teman bisa lihat, sudah ada rumusnya, yaitu integral fx pangkat n dx sama dengan fx n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Seperti yang teman-teman ketahui, integral tak tentu memiliki 3 sifat yang seperti teman-teman bisa lihat di bawah ini. Tentu memiliki 3 sifat yang seperti teman-teman bisa lihat di bawah ini. Saya akan menjelaskan tentang integral tentu, yaitu integral 2x kuadrat kurang x kurang 1, batasnya 1 sampai 2. Nah, yang ini dari rumusnya ini yang ini. Nah, yang ini. Dari mana dapat hasilnya ini? Yaitu x kuadrat ini diturunkan 2. Nah, ini par ya, ini par 2 ditambah 1. Satunya dapat dari mana? Satunya itu yaitu x. Jadi yang x nya ini sama dengan 1. Oke. Nah, jadi hasilnya 3. Nah, kalau yang x3 ini dapat dari mana? Nah, sama. Jadi 2 ditambah 1. Jadi hasilnya 3. Nah, oke. Baik. Sama seperti ini, x kuadrat. Nah, kalau ini x saja, ini tinggal ditambahkan 1. Jadi 1 tambah 1. Nah, di x2 x pangkat 2 terus kurang x. Nah, 1 ini jadikan x, jadi 2 batas 1. 2 per 3 itu yang ini 2 dapat dari mana 2 nya, yaitu ini 2, jadi ini x, jadi 2 dikurungkan jadi 3 kurang 2 pangkat 2. Nah, sama seperti dapat ini. Oke. Jadi 1 kali 2, jadi sama dengan 2 kuadrat. Kurang 2. Sama seperti ini juga. Nah, jadi kurang 2 per 3. Satunya dari mana? Sama seperti yang tadi. Nah, jadi ini pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 kurang 1. Sama seperti yang tadi. Oke, baik.
Itu aja yang saya sampaikan dari integral tentu. Selanjutnya kita masuk ke bagian soal pengerjaannya. Di sini sudah ada soalnya, integral 6x pangkat 2 dx. Di sini akan saya kerjakan, dan juga saya akan jelaskan. Berikut kita buat soalnya dulu, 6x pangkat 2 dx. Nah, hasilnya pertama teman-teman buat 6x 2 tambah 1. Di bawahnya juga 2 tambah 1. Yang hasilnya 6x 3 per 3. Seperti yang sudah dijelaskan di rumus tadi, kita sederhanakan menjadi yang ini begini, disederhanakan menjadi 2x pangkat 3 plus c. Karena dari mana datangnya c? C datang dari rumus yang ini. Mengapa dx tidak ada? Karena dx tidak perlu dianggap sebenarnya. Jadi begitulah cara pengerjaan integral tak tentu. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah apa yang dijelaskan oleh dua teman saya yang tadi, maka saya akan menjelaskan tentang penerapannya di kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali siswa-siswa dan mahasiswa yang mengatakan bahwa MTK itu apa sih gunanya, pentingnya apa sih? Kan nggak dipakai juga di kehidupan. Nah sebenarnya MTK ini, apalagi integral, ini banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, biasanya dipakai pada pembangunan gedung pencakar langit agar atap mereka tidak roboh pasti terpa angin. Terus membuat desain dari mesin pesawat terbang juga menggunakan integral tadi, dan juga untuk mengukur luas dari suatu bidang. Terus ada ekonomi, perencanaan produksi juga menggunakan integral untuk memodelkan dan menganalisis produksi serta biaya produksi suatu perusahaan. Dan juga menghitung keuntungan. Ternyata integral juga digunakan untuk menghitung keuntungan ekonomi, terutama ketika keuntungannya sering berubah setiap waktu. Terima kasih semuanya telah mendengarkan penjelasan dari kami. Walaupun ada sedikit kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.